Pada soal yang pertama di sini kita diberikan matriks A dan B, di mana matriks ini merupakan matriks yang berorde 3 kali 3, sehingga kita bisa melakukan penjumlahan, perkalian, dan juga mengubahnya menjadi dalam bentuk transpos. Nah, yang pertama yaitu kita akan menentukan hasil penjumlahan dari matriks A dan B. Pada soal yang A itu yaitu penjumlahan matriks antara matriks A dan matriks B, di mana penjumlahan matriks ini kita lakukan dengan menjumlahkan elemen yang posisinya sama. Jadi misalnya kayak 1 ditambah 2, 4 ditambah 0, min 1 ditambah 1, dan seterusnya. Nah, dari penjumlahan yang telah kita tulis, sehingga kita dapatkan, karena ini yang ini ditambah dengan ini, kemudian ini, dan seterusnya, hasilnya itu kita dapatkan 1 ditambah 2, 3, kemudian ini 4, min 1 tambah 1 itu hasilnya 0, 6 tambah 7, 13, 5, 10, 6, dan 4, sehingga kita dapatkan penjumlahan antara matriks A dan B itu yaitu menghasilkan matriks yang sama, yaitu 3 kali 3. Selanjutnya yaitu yang B, yaitu perkalian antara matriks A dan B. Di sini kita dapat mengalihkan baris pertama dikali dengan kolom pertama, kemudian baris pertama dikali kolom kedua, baris pertama dikali kolom ketiga, dan begitupun dengan baris kedua dan baris ketiga. Kita bisa melakukan hal yang sama, sehingga kita dapat menulisnya seperti ini, dimana baris pertama dikali kolom pertama yaitu 1 dikali 2, 4 dikali 7, min 1 dikali 8, kemudian 1 dikali 0, dan seterusnya, sehingga kita dapatkan bentuknya seperti ini, dan kita sederhanakan menjadi, sehingga kita dapat menuliskan perkalian ini kita sederhanakan, sehingga kita dapat hasil perkalian antara A kali B yaitu 22, 15, 6, 8, 3, 12, 32, 47, 21, 15. Nah, kita dapatkan perkalian untuk matriks A kali B yaitu hasilnya yang ini, tetap 3 orde 3 kali 3. Nah, pada yang bagian C ini kita diminta untuk menentukan hasil perkalian matriks antara transpos dari A transpos dan B. Nah, perkalian ini yang pertama kita akan mengubah matriks A menjadi A transpos. Nah, untuk mengubah matriks A menjadi A transpos, kita harus membalikkan baris menjadi kolom, sehingga jadinya AT sama dengan 1, 4, min 1, 6, 1, 8, 2, 5, 1. Nah, setelah A transposnya diubah, kita langsung saja masuk dalam pengoperasian, yaitu kita kalikan A transpos dikali B, sehingga masih yang sama, kita gunakan metode baris pertama dikali kolom pertama, kemudian baris pertama dikali kolom kedua dan kolom ketiga, kemudian baris kedua, dan seterusnya, sehingga kita dapatkan hasilnya ini. Kemudian dari yang ini 1 dikali 1 dikali 2, kemudian 6 dikali 7, dan seterusnya, sehingga kita dapatkan hasil yaitu 2 ditambah 42, dan seterusnya. Kemudian kita bisa operasikan dalam bentuk penjumlahan, dan kita dapatkan hasil akhirnya yaitu A transpos dikali B itu sama dengan matriks orde 3 kali 3 yaitu 60, 55, 62, 26, 9, 33,
19, 21, 18. Nah, ini merupakan hasil dari pengoperasian matriks A transpose dikali dengan B. Berikut kita masuk pada soal nomor kedua. Di sini kita diminta untuk menggabungkan postulat de Broglie dan Schrödinger dan menggunakan fungsi gelombang partikel bebas untuk membuktikan bahwa persamaan Schrödinger satu dimensi yang bergantung waktu itu dapat dituliskan dalam bentuk yang ini, minus h bar kuadrat per 2m itu 2 kuadrat psi per 2x kuadrat tambah v psi sama dengan e psi. Nah, di sini kita punya fungsi gelombang partikel bebas, yaitu psi xt itu sama dengan ae pangkat i kx kurang omega t. Dan kita diminta untuk membuktikan persamaan Schrödinger satu dimensi itu yang bergantung waktu dapat dituliskan kembali dalam bentuk yang ini. Nah, di sini kita punya postulat de Broglie itu, dimana untuk momentum partikel itu rumusnya P sama dengan H bar K, sedangkan energi partikel itu E sama dengan H bar omega. Nah, yang berikut kita juga punya fungsi gelombang partikel bebas yang sudah kita dapatkan di soal. Nah, di sini kita akan menurunkan terhadap waktu, turunkan psi terhadap waktu, sehingga kita bisa turunkan psi, sehingga dot psi per dot t itu sama dengan kita turunkan yang ini, turunannya itu kita dapatkan minus i omega dikali kx kurang omega t. Jadi karena turunkan terhadap waktu, jadi kita lihat yang ada unsur yang ada t-nya itu yang ini, sehingga yang kita turunkan yang i dan juga minus w-nya karena turunkan terhadap t, jadi t tidak perlu tulis. Kemudian yang ini dituliskan kembali. Setelah itu kita kalikan dengan i h bar, sehingga kita dapatkan i h bar itu kita kalikan dengan dot psi per dot t itu sama dengan h bar omega dikali dengan psi. Nah, ingat kalau kita punya postulat de Broglie, kalau hw itu sama dengan h bar w itu sama dengan e, sehingga kita bisa menuliskan kembali rumusnya itu menjadi i h bar dot psi per dot t itu sama dengan e dikali psi. Nah, ini menunjukkan kita bisa tuliskan kembali menjadi e sama dengan h bar i h bar do per dot t. Nah, ini merupakan operator dari energi. Selanjutnya karena tadi kita sudah turunkan psi terhadap t, sekarang kita akan turunkan terhadap posisi atau terhadap x, sehingga kita tuliskan dot psi per dot x itu turunannya sama dengan i k dikali dengan psi. Kenapa demikian? Karena yang ik ini kan turunan dari karena kita turunkan terhadap posisi yang x, jadi cuman ditulis ik kemudian ditulis kembali yang ini semua. Nah, ini semua itu kan sama dengan psi, sehingga kita sederhanakan jadi langsung dot psi per dot x itu sama dengan ik dikali dengan psi. Kemudian kita lanjut ke turunan kedua, yaitu 2 kuadrat psi per dot x kuadrat, itu kita dapatkan minus ini k kuadrat dikali psi. Nah, kenapa i-nya hilang? Karena minus dari i itu kan bilangan imajiner, hasilnya 1. Jadi kita tidak perlu tulis, jadi cuma hasilnya minus k kuadrat psi. Nah, kemudian hasil dari yang ini kita kalikan dengan minus h bar kuadrat, sehingga kita dapatkan
dapatkan hasilnya itu menjadi minus h bar kuadrat do kuadrat psi per do x kuadrat itu sama dengan h bar kuadrat k kuadrat dikali dengan psi. Karena minus dikali minus hasilnya positif, sehingga yang ini tidak ada minusnya. Kemudian ingat kalau kita punya postulat de Broglie yang tadi, kalau P itu sama dengan HK, ingat kalau P itu sama dengan H bar K, sehingga kalau P kuadrat itu berarti sama dengan H bar kuadrat K kuadrat, sehingga kita bisa sederhanakan ini menjadi minus H bar kuadrat do kuadrat psi per do x kuadrat itu sama dengan P kuadrat dikali psi. Selanjutnya kita kalikan kedua ruas ini dengan 1/2m, sehingga kita dapatkan hasilnya itu minus h bar kuadrat per 2m do kuadrat psi per do x kuadrat itu sama dengan P kuadrat per 2m psi. Kita perlu mengingat bahwa dalam mekanika klasik energi total partikel itu E sama dengan P kuadrat per 2M tambah V. Nah ini kita bisa kalikan dengan psi, sehingga kita dapatkan E psi sama dengan P kuadrat per 2M psi ditambah V psi. Nah ini kita bisa substitusikan ke persamaan yang ini, sehingga kita kita bisa substitusikan hasil operatornya, sehingga kita dapatkan E psi sama dengan minus H bar kuadrat per 2M dikali do kuadrat psi per do x kuadrat tambah V psi. Nah ini merupakan persamaan Schrödinger satu dimensi, dimana kita dengan menggunakan postulat de Broglie dan Schrödinger kita dapat membuktikan bahwa persamaan Schrödinger satu dimensi yang bergantung waktu, kita dapat tuliskan kembali persamaannya itu seperti ini. Selanjutnya untuk soal nomor 3, di sini suatu partikel bergerak dalam kotak satu dimensi dengan panjang, itu kita simbolkan dengan L, dan potensial dalam kotak itu kita definisikan dengan Fx sama dengan 0 untuk 0 lebih kecil X lebih kecil L, dan juga hingga selain itu. Di sini kita lihat seperti gambar ini merupakan kotak atau sumur potensial, di mana partikel dalam sumur itu bergerak bebas dan tidak bisa keluar, di mana V-nya 0 karena potensial di luarnya itu terlalu besar, di mana V-nya yang di luar itu menuju tak hingga, sehingga partikel itu cuma bisa bergerak yang ada di dalam sumur ini saja. Oke, pada bagian A di sini kita diminta untuk menuliskan persamaan Schrödinger waktu independen untuk partikel dalam kotak satu dimensi, dan tentukan syarat batas yang harus dipenuhi oleh fungsi gelombang psi x. Nah yang pertama kita akan menuliskan persamaan Schrödingernya. Nah persamaan Schrödingernya seperti ini. Ini untuk persamaan Schrödinger yang independen. Nah kemudian untuk menentukan syarat batasnya, pertama kita lihat dulu di sini di dalam kotak itu kita punya 0 lebih kecil X lebih kecil L. Nah karena Vx nya itu sama dengan 0, sehingga persamaan ini itu menjadi minus H bar kuadrat per 2M do kuadrat psi per do x kuadrat itu sama dengan E psi, karena V nya itu sudah sama dengan 0, jadi tidak dituliskan lagi. Atau kita dapat menulisnya itu menjadi do kuadrat psi per do x kuadrat ditambah k kuadrat psi sama dengan 0. Nah dimana
kita ketahui bahwa K kuadrat itu nilainya 2m E per H bar kuadrat. Selanjutnya untuk mencari syarat batas, nah kita lihat karena potensial itu tak hingga di luar kotak, yang ini potensialnya itu tak hingga, sehingga syarat batasnya itu kita bisa tuliskan psi nolnya itu sama dengan 0 dan psi L-nya itu sama dengan 0. Yang berikut untuk yang nomor 3 bagian B, di sini kita diminta untuk mencari solusi fungsi gelombang psi X dan tentukan energi eigen atau En. Nah, yang pertama untuk solusi umum dari persamaan diferensial ini, kita dapatkan solusi umumnya yaitu psi X sama dengan A sin Kx tambah B cos Kx. Nah, kita dapat menerapkan syarat batas yang tadi kita sudah punya untuk solusi persamaan diferensial ini, dimana yang pertama itu kita terapkan syarat batas di X sama dengan 0, maka psi yang X, semua nilai X ini kita ganti dengan 0, sehingga kita dapatkan psi 0 sama dengan A sin 0 ditambah B cos ini 0. Kemudian kita bisa tulis kembali sama dengan A dikali 0, kemudian ditambah B dikali 1 karena cos 0 itu 1, sehingga kita dapatkan ini hasilnya 0, sehingga B sama dengan 0. Maka kita bisa tuliskan untuk psi X sama dengan A sin Kx. Selanjutnya untuk syarat batas di X sama dengan L, kita bisa tuliskan psi L sama dengan A sin KL sama dengan 0, dimana agar solusi ini tidak non trivial atau A tidak sama dengan 0, maka kita bisa tuliskan sin KL itu sama dengan 0 dan KL itu sama dengan NP. Nah, kenapa KL sama dengan NP? Di sini kita lihat bahwa sin KL itu sama dengan 0 ini merupakan solusi yang mungkin. Nah, kenapa demikian? Karena kita harus mencari sin apa yang menghasilkan 0. Nah, sin yang menghasilkan 0 itu merupakan sin 180 derajat, dimana sin 180 derajat itu nilainya pi, kemudian seterusnya itu nilainya akan 2pi, 3pi dan seterusnya, sehingga untuk nilai N ini itu N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, sehingga kita bisa menuliskan untuk energi eigennya itu K sama dengan N P per L. Nah, ini kita bisa substitusikan ke E sama dengan H bar kuadrat K kuadrat per 2M, sehingga kita bisa dapatkan nilai energi EG-nya itu En sama dengan N kuadrat Pi kuadrat H bar kuadrat per 2M L kuadrat. Nah, kemudian untuk berkaitan dengan kuantitas energi, nah karena N itu hanya bilangan bulat 1, 2, 3 dan seterusnya, sehingga E sama dengan E1, E2, E3 dan seterusnya, dimana nilai dari E1 itu sama dengan 4 E0, kemudian E2 itu 9 E0, E3 itu 16 E0 dan seterusnya. Ini didapatkan dari
kuadrat dari nilai N, sehingga energi itu tidak kontinu tapi dia diskrit atau terkuantisasi. Berikutnya untuk nomor 3 yang bagian C ini kita diminta untuk menghitung berapa nilai energi keadaan dasar. Di sini diketahui untuk energi keadaan dasar untuk N sama dengan 1. Kemudian L-nya itu 1 nanometer itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 9 meter. Kemudian massa elektronnya itu 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kg. Dan nilai Hb-nya itu 1,055 kali 10 pangkat minus 34 joule second. Kita diminta untuk menghitung nilai keadaan dasar. Di sini kita bisa masukkan nilai ini ke dalam rumus yang kita dapatkan sebelumnya, yaitu E1 sama dengan Pi kuadrat H bar kuadrat per 2ml kuadrat. Ini rumusnya, kemudian kita bisa masukkan nilainya. Untuk nilai Pi itu 3,14, jadi 3,14 dikuadratkan. Kemudian nilai H bar-nya kita masukkan. Semua nilai kita substitusikan. Sini kita dapatkan kuadrat dari 3,14 itu 9,8596. Kemudian yang ini juga dikuadratkan hasilnya ini. Kemudian dibagi dengan hasil dari yang ini, sehingga kita dapatkan untuk yang ini tuh hasilnya dapat ketika dikalikan itu menjadi 10,97 dikali 10 pangkat minus 68, kemudian dibagi 18,22 dikali 10 pangkat min 49, itu kita dapatkan hasilnya yaitu 6,02 dikali 10 pangkat minus 20 joule. Kemudian yang ini karena dari satuan joule kita konvers ke elektron volt, sehingga kita ketahui bahwa 1 elektron volt itu sama dengan 1,602 dikali 10 pangkat min 19 joule, sehingga kita dapatkan untuk nilai E1 itu sama dengan ketika dikonvers hasilnya menjadi 0,38 elektron volt. Nah, ini merupakan hasil dari nilai untuk energi keadaan dasar yang untuk N sama dengan 1, yaitu kita dapatkan 0,38 elektron volt. Nomor 4, di sini sebuah partikel dengan massa M bergerak dalam potensial Vx yang diberikan oleh di sini kita lihat dalam sebuah partikel itu Vx-nya yaitu untuk tak hingga X lebih kecil 0, untuk 0 itu 0 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan A. Kemudian untuk V0 itu X lebih besar A. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung energi keadaan terikat untuk E lebih kecil sama dengan V0. Kita diminta untuk menghitung. Nah, yang pertama di sini kita perlu membagi dalam daerah atau 3 keadaan, dimana untuk keadaan yang pertama itu X lebih kecil 0, itu V-nya sama dengan tak hingga, sehingga si X-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau dalam hal ini partikel tidak bisa masuk ke daerah tersebut karena V-nya itu tak hingga. Kemudian untuk keadaan kedua, dimana untuk keadaan kedua itu 0 lebih kecil sama dengan X dan X lebih kecil sama dengan A, maka V-nya itu sama dengan 0, sehingga kita dapat menuliskan persamaan Schrödingernya itu menjadi minus H bar kuadrat per 2M D kuadrat psi per dx kuadrat itu sama dengan E psi, karena V-nya itu sama dengan 0, jadi habis.
Nah kemudian kita dapatkan bentuk umum untuk keadaan yang kedua, untuk psi 2 itu sama dengan A sin Kx tambah B cos Kx, dimana K itu sama dengan akar dari 2ME per H bar kuadrat. Yang berikut untuk daerah yang ketiga atau keadaan yang ketiga, itu X lebih besar A, itu V-nya sama dengan V0 dan juga E-nya itu lebih kecil V0, sehingga kita dapat menuliskan persamaan Schrödingernya itu menjadi minus H bar kuadrat per 2M kali do kuadrat psi per do X kuadrat ditambah V0 psi sama dengan E psi. Kemudian kita dapat sederhanakan. Ini kita dapat tulisnya menjadi D kuadrat psi per dx kuadrat itu sama dengan K kuadrat psi, dimana nilai dari K itu sama dengan akar dari 2M dikali V0 kurang E dibagi dengan H bar kuadrat yang merupakan bentuk dari yang sama seperti bentuk yang ini. Sehingga solusi untuk yang bentuk umum yang psi 3 ini itu sama dengan C E pangkat minus Kx. Nah setelah kita mendapatkan bentuk umumnya, berikutnya itu kita akan mencari syarat batas. Yang pertama untuk syarat batas di X sama dengan 0. Nah karena V sama dengan tak hingga, sehingga psi 0 itu sama dengan 0 dan B juga sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan untuk yang psi 2 itu psi 2x sama dengan A sin Kx. Kemudian untuk syarat batas yang di kontinuitas di X sama dengan A, itu yang pertama kita dapat fungsi gelombang. Satu fungsi gelombang kontinunya itu A sin Ka sama dengan C E pangkat minus Ka. Kemudian turunan pertama dari yang ini kita turunkan, ini kita dapatkan K cos Ka itu sama dengan minus K dikali C E pangkat minus Ka. Ini merupakan turunan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kita akan mencari persamaan untuk energi atau transental. Langkah yang ketiga yaitu persamaan energi. Nah bagi persamaan turunan dengan persamaan energi ini kita bagi persamaan turunan yang tadi kita dapatkan dengan fungsi, dimana K cos Ka dibagi sin Ka itu sama dengan minus Ka, sehingga K cot Ka itu sama dengan min K. Atau kita bisa tulis ini menjadi K cot Ka itu sama dengan akar dari minus akar dari 2M kali V0 kurang E dibagi dengan H bar kuadrat. Nah ini adalah persamaan energi untuk keadaan terikat, di mana energi itu tidak dapat ditulis eksplisit sehingga harus dicari secara numerik atau secara grafik.
Sehingga ini merupakan persamaan energi keadaan terikat yang didapatkan. Yang berikut yaitu nomor 5, itu nomor terakhir, di mana terdapat suatu sistem kuantum yang dinyatakan oleh 3 vektor basis, di mana ada ket 1, ket 2, dan ket 3 dalam bentuk ket psi. Bentuknya itu ket psi sama dengan 1/3 ket 1 tambah akar 5/3 ket 2 tambah akar 3/3 ket 3. Nah, yang pertama kita diminta untuk membuktikan bahwa ket psi ini ada ternormalisasi. Nah, untuk membuktikan normalisasi ada yang namanya syarat normalisasi, yaitu syaratnya yaitu braket sama dengan 1. Sehingga kita dapat menghitung braket psi itu sama dengan 1/3 dikuadratkan ditambah akar 5/3 dikuadratkan ditambah akar 3/3 dikuadratkan, sehingga sama dengan ini hasilnya 1/9 karena penyebutnya sama, sehingga kita langsung jumlahkan saja bagian penyebutnya sehingga semuanya itu dibagi dengan 9. Jadi 1/9 ditambah 5/9 kemudian ditambah 3/9, hasilnya itu kita tinggal jumlahkan 1 ditambah 5 ditambah 3 itu hasilnya 9/9 sama dengan 1. Sehingga keadaan ket psi ini ternormalisasi karena syaratnya itu harus braket itu harus sama dengan 1 dan terbukti bahwa ket psi itu nilainya 1 sehingga ternormalisasi. Lanjut yang B, kita diminta untuk hitung probabilitas menemukan sistem dengan keadaan ket 1, ket 2, dan ket 3, di mana kita diminta untuk membuktikan bahwa probabilitas totalnya itu bernilai 1. Jadi P-nya itu harus sama dengan 1. Nah, prinsipnya kalau probabilitas itu adalah kuadrat dari modulus koefisien, sehingga kita dapat menuliskan untuk probabilitas dari masing-masing keadaan itu, di mana P1 itu sama dengan 1/3 dikuadratkan itu hasilnya 1/9, kemudian P2 itu akar 5/3 dikuadratkan itu hasilnya 5/9, kemudian P3 itu akar 3/3 dikuadratkan itu hasilnya 3/9. Nah, sehingga P totalnya itu sama dengan 1/9 ditambah 5/9 ditambah 3/9 sama dengan 1. Sehingga terjawab sudah apa yang akan kita cari di bagian B, yaitu terbukti bahwa probabilitas totalnya itu bernilai 1.